Kenapa? Gimana? Ya, kabarku baik sih Kak. Paling Gimana minggu depan ujiannya? cuma paling Kalian minggu ada ke depan sih. minggu depan Iya Kak, minggu depan. sudah siap berarti. Kalian mungkin biasanya mempersiapkan ujian Hamin 1 hari atau Hamin seminggu. Kalau H-1 aku nggak senekat itu sih Kak. Oh iya. Oh tipe muklis berarti jauh-jauh hari ya. Oh, sama kita ya. Mantap ya. Kalau ini Lis, apa namanya? Eh penjuruan gimana? Kalau penjurusan gitu, itu mulainya kelas 11 Kak. Nanti niatnya ngambil apa udah tahu? Ngambil IPA sih. IPA. Oh, sekarang bukannya udah di ini ya, bukan hanya IPA nggak sih? Teknik mesin kalau nggak salah juga ada ya. Itu bukannya kalau STM ya Kak. Oh enggak, cuman oh apa di ini ya di sekolah kakak kemarin ya maksudnya di SMA dulu itu udah bebas tuh nggak hanya IPA, IPS sama bahasa doang. Jurusannya udah beragam lah itu, variatif. Ada yang mengambil apa juga ya? Kalau nggak salah sih tata boga ya sama apalah ya lupa saya. Saya cakap-cakap kemarin sama anggota OSISnya. Dia bilangnya gitu. Gitu. Kalau Adit gimana kabarnya Adit? Open kamera dong ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Teman-teman semua. Gimana kabarnya Dit? Belum kedengeran Dit? Sehat Kak. Sehat. Sibuk banget Dit. Iya, sedikit. Ah, Lah itu saya kalau banget mah nggak sedikit dong. Iya ya. Kemarin sampai ini ya orang tua Adit tuh apa namanya? Sampai seantusias itu ya Adit ya. Kakak sangat mengapresiasi itu ya. Ya Makanya Kak. kakak konfirmasi ke Adit, Adit sibuk banget berarti ya. Ya, karena kan ya kakak menilai pribadi ya masing-masing kalian itu gimana. Jadi apa namanya kalau ada orang tua yang apa namanya nanya ya apa adanya saya laporkan begitu. Gitu ya teman-teman. Ya, dan kalian yang kelas mau ya contohnya Adit udah kelas ini Adit ya udah kelas 9 ya mau masuk SMA. Bener nggak Adit? Iya Kak. Nah, itu kemudian yang kelas 12 mau masuk kuliah, itu kakak memaklumi karena ya pernah di posisi itu ya. Kalian mungkin sedang mempersiapkan ini, pikirannya mungkin tidak sedang baik-baik saja gitu. Ya, gitu. Jadi ya tugas kakak yang menyampaikan apa yang menurut kakak perlu disampaikan ya ke orang tua kalian. Gitu ya, Dit ya. Jadi kalau ada yang kurang tepat mungkin penyampaian kakak ke orang tua, kakak mohon maaf, Dit ya. Oke. Nah, ini teman-teman, kita ada kedatangan tamu nih. Namanya Rosan. Ini pertama kali masuknya di sini loh. Gimana Rosan? Tetapi kakak setelah sadar, ternyata Rosan bukan dari kelas ini gitu. Siapa tutor aslinya, San? Kalau kak boleh tahu. Hmm, siapa ya? Tunggu. Agak tahu lupa namanya. Oke. Ya, nggak apa-apa sih. Cuman maksud kakak itu kemarin kalau datanya tertukar itu
tutor itu susah nanti buat laporannya gitu. Dan kayak bukan masalah kalian di mana gitu, tapi ya untuk ini meluruskan laporan dan ya tiap tutor kan ada jumlah maksimum minimumnya. Maksimum untuk setiap siswanya gitu. Gitu ya San ya. Kalau ya Rosan berarti ketinggalan ini ya lesson 4 ya, modul iya. 1. Oke. Di sini nanti kita mau main game ya teman-teman. Kita coba main game ya. Nah, kemudian ada nih teman kalian Gibel. Silahkan Gibel, boleh perkenalan diri dulu, Bel. Ini ada Jonathan, ada Janitra, Areta, Adit, kemudian Muklis juga ada. Ayo, Oke, perkenalan diri dulu. selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alberio Gibel, JR Jawa Uju, biasa dipanggil Gibel. Saya Oke. tinggal di NTT, Sumba, kelas 1 SMA, SMA Kristen Makabubak. Oke. Hobinya apa, Bel? Main catur. Tuh, main catur ya, Jo. Ya, kemudian Gibel ini ya teman-teman juga berarti lulusan dari Algo lah gitu. Sebelumnya pernah ikut Python Start gitu. Sekarang bergabung. Mantap sekali ya. Oke. Thank you, Bel. Kalau Areta gimana kabarnya Areta? Baik, Kak. Apa yang Areta sibukkan minggu ini kalau boleh tahu? Nggak ada sih, Kak. Enggak ikut ini ekskulnya. Kenapa, Kak? Silakan Resan, ekskul. Ekskul Areta Oh, enggak ikut. ekskul cuma hari Sabtu doang, Kak. Apa itu? Basket. Oh, basket. Areta suka bahasa Inggris ya? Iya, Enggak. suka, Kak. Oh iya. Oh iya, hampir ya kalian udah ya mungkin kakak bilang. Rata-rata kalian tuh suka bahasa Inggris juga ya. Itu peringkat kedua gitu setelah game. Mantap ya kalian. Oke, kalau Janitra gimana kabarnya Janit? Janit, Iya Kak, gimana kedengeran kabarnya? nggak Kak suara saya? Kedengaran, kedengaran. Gimana kabarnya? Eh, baik Kak. Baik. Apa kesibukannya, Janit? Hmm, ekskul mungkin atau apa? Hmm, belajar belajar ulangan nih Kak. Minggu-minggu Widih, ulangan. widih. Oh, kakak pikir Janit tipe Hamin 1 hari. Jonathan kayaknya Hamin 1 jam ya, kakak lihat-lihat. Belajarnya Hamin 1 jam ya, Ju. Canda ya, teman-teman. Mantap ya, Janit ya. Apa yang paling susah, Janit? Yang perlu. Kemarin udah selesai Kak IPA-nya. Oh, Besok itu. MTK. Oh, yang paling susah IPA ya, berarti. Yang Iya, oh POP. Oke. Kalau kakak pernah dikasih tahu Jo, yang paling susah itu sebenarnya ini ya. eh PJOK ya, Jo ya. Bener kan, Jo? PJOK ya. Kalian tahu PJOK itu apa, teman-teman? Tahu? Janit? Oh, kalian nggak dapat PJOK ya? Oh, pelajaran olahraga ya, Kak. Iya. Biasanya sih cewek kan ini ya. Ya beda-beda orang mungkin ya tapi. Oke, kalau Jo gimana Jo kabarnya? Baik, Kak. Aman. Gimana persiapan ujiannya Jo? Hah? Sudah siap? Wah, mantap, Kak. Oh, udah mantap. Ini siap mm, ya mengobrak-abrik soalnya. Oke. Jo, kesibukannya apa Jo? Akhir-akhir ini Iya. persiapan ujian terus, Kak. Oh, Jonathan udah kelas 12 ya? Kelas 9. Kelas 9. Oh, iya ya. Oke. Kalian ada tes ya masuk SMA nanti? Ya, Oh,
Iya, sama berarti ya. Oke. Hmm. Kalau Faiza gimana kabarnya, Zak? Baik, Kak. Baik. Eh, apa namanya? Kakak mau bilang, kalian tahu hackathon nggak waktu Python Start 1? Hackathon. Faiza Aku tahu? lupa. Oh, Itu yang Pak. bikin project itu kan sih, Kak? Iya. Jadi di setiap bulan tuh kan ada hackathon ya harusnya. Nah, nanti materi kalian juga hackathon ya. Kemudian ini kakak terapin di Python Start 1 kemarin. Ada adik-adik kalian lah ya, bisa dibilang adik-adik kalian. Itu ya sederhana tapi proyeknya bagus-bagus ya. Maksudnya ya kayak bisa mengimplementasikan conditional statement, kemudian for loop, while loop gitu. Mereka begitu antusias gitu ya. Nah, kakak mempunyai harapan tinggi di kalian nanti hackathonnya ya. Siapa tahu bisa membuat sesuatu hal yang menarik gitu. Oke? So, hari ini kita akan belajar sedikit saja ya pembelajarannya. Kemudian kakak jelasin nanti hackathonnya. Dan terakhir kita main game ya. Ini udah kita selalu belajar mulu nih. Main game ya nanti di akhir. Kalian mengenal Gartic? Tahu Gartic? Gartic pun, Kak. Apa? Muklis? Gartic maksudnya Gartic pun itu, Kak. Bukan. Gak, Gartic pun yang Beda kok ya? kak, kok Gartic kak nggak Onion. tahu ya? Bukan deng. Janitra tahu Gartic? Janitra? Gartik yang nebak gambar itu, Kak. Iya. Gartik kayu. Aduh, kalian udah ada yang sering main dong ya. Aduh, nggak seru nih kalau gitu. Ya udah mau kalian, aduh udah kakak tentuin lagi itu nanti. Tak pikir, ya udah kita main aja Janitra ya, tetap main aja ya. Oke, oke, let's go. Ini materi pertama kita hari ini adalah kita akan coba belajar tentang struktur data bersarang ya teman-teman. Oke, ini dia. Oke, struktur data bersarang. Nah, jadi mungkin kalian berpikir bahwa ketika kalian sudah mempelajari list, kemudian kamus, kemudian mungkin ada tipe data yang lainnya, string dan lain sebagainya, itu adalah alat-alat dasar ya sebenarnya, bukan sesuatu hal yang kayak mendalam gitu. Tapi alat-alat itu alat-alat dasar yang akan kalian pakai untuk ya menyelesaikan masalah di kehidupan nyata, kemudian seperti ini membuat database. Kemudian yang sekarang kita akan pelajari, kita akan coba membuat struktur data bersarang. Nah, apa itu sebenarnya? Jadi nanti di akhir kita coba diskusikan tentang hackathon kalian, apa yang mungkin bisa kalian buat dari modal pembelajaran 1 sampai ke 4 hari ini. Gitu ya. Oke? Nah, jadi ini nanti bentuk programnya mungkin ya. Memprogram database karyawan Departemen Pengembangan Web. Basis data harus menyimpan kumpulan data berikut. Yang pertama judul pekerjaan karyawan, kemudian pengalamannya dan portofolionya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Misalnya Smith posisinya junior developer, pengalaman 2 tahun, portofolionya ya pernah memprogram ProTeam, Play Forever, and so on lah ya. Nah, ini bentuk flowchart-nya seperti ini nanti ya. Nama belakang untuk data 1, kemudian untuk data 2. Dan di hackathon nanti kalian bebas lah ya. Apa namanya? Membuatnya mau kayak apa. Nah, ini dia kemudian bentuk struktur datanya nanti ada kamus utamanya namanya staff lah ya atau bebas. Kemudian ada nama belakang. Nah, di dalam nama ini, di dalam kamus ini ada ternyata kamus. Nah, inilah yang disebut sebagai struktur data yang disarangkan ya. Ada kamus di dalam kamus atau
ada kamus di dalam list, atau ada list di dalam kamus. Begitu ya. Nah, struktur data bersarang itu solusi yang dipertimbangkan untuk sesuatu hal yang bersifat kompleks ya, seperti kamus dengan kamus gitu. Kemudian solusi ini pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi ini apa ya, untuk mengimplementasikan membuat kreativitas kita gitu. Tapi ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Nah, untuk mengembangkan keterampilan itu, kalian nanti, ini bukan wajib sih ya, tapi sangat kakak sarankan, karena kalau coding sejatinya, kalau kalian nggak membuat project, sekadar tahu dan praktik, itu kalau sekadar tahu itu jatuhnya kalian tahu konsep saja ya. Jadi iya nggak bakal seru gitu. Kemudian kalau kalian praktik hanya di platform, itu jatuhnya kalian hanya, iya, terkait kasus yang tidak real ya, yang tidak nyata. Karena kan di platform itu contoh-contoh dasar ya. Nah, kalau udah di hackathon, kalian bisa buat tuh semaunya kalian dengan mengembangkan kreativitas kalian dan ya menguji imajinasi kalian. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar itu ya, memprogram struktur data bersarang. Kemudian nanti kita juga harus pahami cara menggunakan satu struktur data di dalam struktur data yang lainnya dan menjalani pelatihan dan nah ini nih yang dimention, ambil bagian dalam hackathon pro team. Gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, sebelum ke situ ini siap-siap ya, kakak mau tanya nih kalian. Masih ingat atau enggak tipe data apa yang sudah kita pelajari? Muklis, boleh? Ada satu tipe data yang Muklis ketahui deh, nggak usah kita pelajari. Yang dari awal banget Python start tuh. Namanya? Kayak string, integer, Iya, boolean, float integer, gitu. kemudian string, kemudian untuk data yang desimal tuh namanya float ya. Kemudian tipe data di dalam pemrograman termasuk juga yang ini ya. Ini tipe data namanya juga. Kemudian yang terakhir kemarin dictionary ya, atau kamus itu juga tipe data dan masih banyak lagi tipe data. Set, boolean, kemudian dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu tipe data. Nah, ini dia. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tipe data yang tidak dapat diubah atau immutable, dan tipe data manakah yang tidak dapat diubah itu dan mana yang tidak gitu. Nah, ini dia ya jenisnya. Jadi secara umum banget tipe data itu ada yang immutable ya, bahasa kerennya itu immutable. Immutable, tidak dapat diubah. Dan mutable. Mutable. Nah, yang immutable itu seperti data bilangan bulat, desimal, dan garis. Maksudnya tidak dapat diubah itu ya nilainya memang itu gitu. Jadi kalian tidak dapat mereplace-nya gitu. Gitu. Kemudian yang dapat diubah itu seperti daftar. Ya, jadi nilai, sorry, apa? List ya, daftar. Jadi kita dapat menggunakan metode ya indeks untuk mengganti nilainya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau replace gitu ya. Kemudian juga kamus ya. Kita dapat menggunakan kuncinya untuk mengganti nilainya. Begitu ya. Nah, sekarang Gibel, apa itu kamus Gibel? Menurut pemahaman Gibel. Tidak usah terpaku sama PPT ya. Ayo Bel. Kamus adalah, ayo Bel. It's okay. Gibel. Janitra mau bantu Kak? Masih ingat apa itu kamus? Kamus itu dua intinya ya. Apa kata kuncinya ada dua. Yang pertama ini yang Definisi definisi apa? dari katanya. Oh Nggak tahu. iya, oh iya ya benar benar. Kamus itu ya secara umum kamus itu adalah
tempat kosakata ya, ada makna, ada kata yang ingin dicari dan ada maknanya. Betul. Ya, tapi kalau di dalam pemrograman itu adalah salah satu jenis data yang terdiri dari suatu kunci dan nilai ya, keys and values. Gitu ya. Itu kalau kamus ya. Jadi nanti kalau kalian ditanya apa itu kamus di dalam pemrograman, oh, dia adalah salah satu tipe data yang dia itu terdiri dari suatu kunci dan value. Gitu ya. Nah, data apa yang dapat kita simpan dalam kamus? Pak Iza masih ingat? Data yang dapat disimpan dalam kamus? Ada, Yang sama integer. iya, ada banyak ya, string, integer, kemudian list juga dapat disimpan di dalam kamus ya. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kita tidak boleh membuat kunci di dalam kamus itu berupa list ya. Jadi nggak boleh kunci dalam kamus itu berupa list gitu ya. Kemudian tindakan apa yang kita lakukan atau operasi apa saja yang dapat dilakukan dengan kamus? Nah, untuk menentukan panjang, Jo, masih ingat apa untuk menentukan panjang kamus atau jumlah pasangan kunci nilai di dalam kamus pakai operator apa? Fungsi, bukan operator ya. Fungsi apa namanya? Fungsi panjang, panjang. Menentukan panjang? Len, Kak. Iya, betul sekali ya. Kalau Rosan, untuk mendapatkan elemen dari kamus, ini perintahnya gimana, San? Taruh nama kamusnya ya. Taruh nama kamusnya, kemudian di dalam tanda kurung ini kita pakai apa, San? Apa di sini? Rosan? Nggak tahu, Apa? Pak. Nilainya ya. Oh, sorry. Key-nya ya. Key ya. Ya, tergantung ini. Kemudian untuk mencari kunci di dalam kamus pakai apa? Areta? Maksudnya itu mencari apakah dia itu ada gitu di dalam kamus. Operatornya namanya apa? Apakah ini ada di dalam ini gitu. Singkat banget operatornya itu. Namanya apa? Red? Adit? Apa nama operatornya, Adit? Ini ya. In ya. Ini memang agak-agak ya. Kemudian tambahkan pasangan nilai kunci, kita dapat menggunakan nama kamusnya, kemudian kunci yang baru apa, kemudian nilainya. Gitu ya. Kemudian untuk menghapus kunci, masih ingat Adit? Menghapus kunci dan nilainya tentu saja ya. Kalau terhapus kuncinya, terhapus nilai. Apa keywordnya yang kita pakai? Muklis? Kenapa, Kak? Untuk menghapus kunci dan nilainya. Oke, delete. Iya, del ya. Mantap sekali. Bukan remove ya, tapi del. Oke, udah benar ya. Nah, kemudian sekarang kita baru belajar struktur data bersarang. Nah, jadi struktur data bersarang itu akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama nanti kita belajar teorinya dulu dan praktisnya. Kemudian struktur data apa yang bisa kita sarangkan, ini secara teori. Kemudian di mana struktur data dapat disarangkan dan batasannya gimana. Nah, ini dia ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini kira-kira ya. Jadi kita mempunyai staff itu berupa list ya, list nama, kemudian staff ini dapat disarangkan ya, ada kamus di dalam list. Ya, gitu. Atau ada list di dalam list nih. Atau ada list di dalam kamus ya, dan ada kamus di dalam list. Nah, ini dia. Ya, penyarangan itu sesederhana ini ya. Jadi kayak kita menulis sesuatu ya, kamus di dalam list, list di dalam kamus. Seperti itu doang ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh tugas ini, memprogram struktur untuk menyimpan data departemen desain. Saat kita memulai program, kita diminta memasukkan nama belakang. Nah, ini datanya nanti profil sama portofolio. Nah, gimana caranya?
Ya, kita dapat membuat suatu kamus namanya designers atau bebas. Kemudian nama belakangnya. Kemudian buat kamus lagi. Ya, sebagai nilai dari kunci ini buat kamus, itu terdiri dari kunci nilai juga. Profil, apa penjelasannya, kemudian portofolio, apa. Gitu. Ya. Nah, sesederhana itu ya, teman-teman. Kemudian untuk memanggilnya ya, kalian nanti perlu melakukan, kalau kalian bilang last name, dia akan mengembalikan semua nilai ini. Kalau kalian bilang lagi, saya ingin spesifikkan ke portofolio, maka kalian harus tulis portofolio di sini. Gitu ya. Jadi hanya yang ini nanti yang akan dimunculkan. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, ini dia contohnya. Kalau saya memprint designer, kemudian Steve Hansen, profile, dia hanya akan memprint, dia dicari dulu designer, kemudian loh nggak ada namanya ya. Udah nggak apa-apa ya. Oke, ganti pakai maybe sweep ya. Designer, kemudian sweep, kemudian profile. Maka dia akan memunculkan yang ini nantinya, ya, motion designer. Gitu ya. Hanya itu ya kuncinya hari ini. Nah, sekarang gimana kalau Janitra, Areta, gimana kalau kakak bilang designer, teacher, dan portofolio, kemudian satu di akhir. Apa yang akan dimunculkan? Nggak ada ya nama teacher. Katakanlah Paiza. Kalau kakak bilang designer, kemudian sweep, kemudian portofolio, kemudian satu. Yang mana yang akan menjadi outputnya? Designer, kemudian sweep, kemudian portofolio, kemudian satu kakak tulis di akhir. Apa yang menjadi outputnya? Terakhirnya apa? Ayo. NFS. Ingat ya. Jadi mulainya dari nol ya, Faiza. Jadi NFS. iya, Minecraft ya harusnya. Oke, gitu ya. Oke, yang Faiza udah ngerti ya. Oke, mungkin itu doang ya teman-teman. Struktur lain dapat disarankan di dalam satu struktur data. Tidak ada batasan pada tingkat bersarang. Batasan yang harus kalian catat adalah daftar tidak dapat digunakan sebagai kunci di dalam kamus. Jadi mungkin nanti si Rosan iseng membuat kuncinya itu adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian nilainya di sini. Nah, ini nggak boleh ya. Tapi daftar bisa dijadikan sebagai value doang. Tidak bisa dijadikan sebagai kunci. Gitu. Nah, sekarang kakak contohkan. Ini udah jadi ya. Ini nomor ini mungkin ya. Gimana caranya? Ayo kita kerjain. Aduh, Ctrl Z. Ini agak panjang ya. Yang ini yang agak panjang. Jadi langsung saja nih ya kakak berikan ininya. Gimana penyelesaiannya. Jadi pertama ada kamus seperti ini. Ya, namanya database. Kemudian dia punya dua kunci nih. Kakak besarin mungkin ya. Kalian lihat nggak? Atau mode pagi aja? Mode ini atau mode ini? Lebih nyaman yang mana? Halo, halo? Yang mana aja sih, Kak? Oke, yang mana aja. Nah, ini ya. Jadi ada database terdiri dari kamus. Ada onboarding, nilainya, kemudian, kuncinya sama professional development. Nah, kemudian di soalnya bilang, ya, soalnya bilang begini, membuat dan mengisi struktur data dengan informasi dari slide. Yang pertama kuncinya onboarding, kemudian professional development. Nah, setiap kunci punya 3 nilai. Ya, yang pertama person in charge atau PIC ya, topics, kemudian date-nya. Nah, setiap kunci, setiap nilai ini ternyata mempunyai nilai lagi. Kayak disarangkan gitu. Ya, jadinya nanti penulisannya seperti ini ya. Onboarding titik 2 ada kamus lagi. Person in charge titik 2 James B. Koma topiknya buat list di sini. Kemudian date-nya 15,5 gitu ya. Titik 05. Nah, kemudian sekarang profesional juga sama. Nah, sekarang perintahnya adalah saat diluncurkan program mencetak Pro Team Training Session. Nah, yang ini ya, ini yang pertama gitu ya, Pro Team Training Session. Kemudian
daftar tindakan dicetak. 1. Names of training session. 2. Info on training session. Ya, yang ini ya, tinggal pakai fungsi print. Nah, di sini sekarang mulai sedikit menantang gitu ya. Anda diminta memasukkan nomor tindakan. Ya, nomor tindakannya hanya ada 2 nih, 1 dan 2. Jadi nanti kalian boleh membuat yang variable action ini ya menjadi sesuatu integer gitu. Tapi di sini kakak karena nanti dia apa namanya op sebagai kata penghenti loopnya, jadi nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau diubah silakan saja. Nanti diubah lagi tapi di dalam sini. Gitu ya. Nah sekarang kita diminta memasukkan nomor tindakan. Jika 1, maka akan ditampilkan daftar nama latihan seperti pada gambar. Nah, ini dia nih. Jadi, misalnya kakak mengklik 1, hanya ada 2 nih, yaitu onboarding sama professional development. Ya, gimana caranya? Ya, pertama pakai while ya. Saat saya tidak memasukkan kata op, kalau tindakannya, kalau saya memasukkan angka 1, string, tolong diiterasi untuk setiap training di dalam database ini ya. Jadi kita nggak perlu bilang database.keys ya gitu, nggak perlu gini karena ini otomatis dia langsung menginisiasi atau saat kalian bilang training in database di dalam kamus dia langsung nanti memasukkan mengiterasi yang ini sama yang ini. Dia bilang print ya, print ya dash atau tanda strip kemudian training itu. Nah, sekarang saat saya ya memasukkan huruf 2 di dalam sini, kemudian huruf 2 itu kan bilang bahwa info on training. Kita disuruh menginput lagi karena nanti supaya outputnya begini nih. Saat saya bilang onboarding ada infonya John Smith nama PIC-nya, kemudian ini apa namanya? Tadi lupa kakak ya. Kemudian yang ini date gitu ya. Gitu ya. Jadi ini nih topicsnya sama date-nya. Caranya gimana? Ya, suruh input data lagi kemudian bilang kalau datanya atau judulnya ada di dalam kamus, tolong lakukan ini ya. Pertama, print person in charge-nya, kemudian yang kedua topiknya apa dan yang ketiga date-nya apa. Nah, selain itu ya, selain itu tolong print yang ini nih ya. Dia bilangnya apa? Jika 2 maka bla bla bla. Jika pelatihan seperti itu ada, informasi akan ditampilkan. Jika tidak, that training session doesn't exist. Nah, seperti itu. Kemudian agar loop-nya tidak infinity, tolong lakukan yang ini ya, yang baris terakhir ini. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi nanti saat kakak jalankan ini dia akan meminta tindakan. Misalnya kalau 2 dia akan langsung nama trainingnya apa? Onboarding. Onboarding. Oh, sorry. Trainingnya let's say date ya. Nah, dia akan bilang the training sessions doesn't exist. Ya, karena nama trainingnya kan salah ya. Trainingnya hanya ada 2, onboarding sama professional development. Kita coba ulang. Action number let's say 2, name of training onboarding atau janganlah professional development aja. Professional development ya. Saat diklik enter dia akan bilang oh nama PIC-nya Jessica, kemudian topiknya leadership dan computer skills dan ya date-nya itu ini mungkin tanggal 20 bulan 11 ya. Saat kalian klik off dia bakal berhenti. Gitu ya. Jadi hanya gitu. Ada pertanyaan? Itu aja ya pembahasannya. Tidak banyak. Kita akan cepat selesai kok teman-teman. Gimana, ada pertanyaan? Kemudian di yang terakhir ini juga sama ya. Ini banyak banget ini. Kalian pakai ini tapi nanti. For question, in question, print questionnya apa. Kemudian inisiasi nilainya. Nah, count 1 ini nanti karena kita kan apa namanya menjawab duluan ya nanti. Ya, count sama dengan 1 gitu. Bukan 0.
For answer in question, print count answer, kemudian if question bla 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 correct, tolong correct answernya menjadi 1 gitu, yang awalnya 0 jadi 1. Kemudian countnya diupdate ya jadi 2 gitu. Kemudian replay lagi answer number, kalau replaynya sama dengan correct answer, yang mana correct answernya ini 0 ya. Print correct answer, sorry. Nanti ini udah diupdate ya. Kalau di sini udah benar, diupdate. Kemudian incorrect answer selainnya. Kalau bukan jawaban yang benar ya incorrect action ya. Kalau dijalankan, what is let's say 1? Nah, dia akan bilang correct answer. Berikut ini tindakan yang memicu alarm kebakaran. 4 let's say. Saya bilang incorrect action. Kemudian let's say berikut ini bla bla bla. Dia bilang let's say buku catatan kerja. Nah, dia akan seperti ini ya. Jadi answer numbernya 1, correct answer dibilangnya, kemudian yang kedua incorrect dibilangnya, kemudian yang ketiga namanya correct juga ya, benar juga gitu. Gitu ya teman-teman. Dan ini tidak ada pemeriksaan otomatis ya. Jadi nanti kalian ya kita disuruh menampilkan seperti ini doang ya sebenarnya. Gitu deh. Ada pertanyaan? Gimana? Areta, Paiza, Rosan, Jo, Muklis, Gibel, Adit? Tidak ada? Ini teori ya kalau yang ini. Dan ini juga. Gimana? Ada pertanyaan? Kenapa kalian diam? Tidak ada kah? Mau langsung latihan? Ya udah, kalau kalian mau langsung latihan, silahkan semuanya share screen ya. Kakak bantu, ayo. Oke. Ayo share screen semua. Udah saya ini ya. Oke. Ayo teman-teman. Bagian yang mana, Kak? Lesson 4. Lesson 4 di bagian training ya. Oke, ini udah share screen. Udah kebuka belum? Iya, itu. Ayo yang lain share screen, teman-teman. Oke, kita lihat Muklis. Oh, ini Faiza ya? Oh, yang lain pada udah share screen ya. Ayo, Red. Yang pertama, daftar dapat berisi. Ya, betul ya. Kemudian, kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Salah ya? Tidak boleh menjadi nilai. Ya benar-benar. Salah, Kak yang salah. Aduh. Daftar hanya dapat berisi objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Oh, salah ya. Jadi dia bisa berisi objek dengan tipe data yang bisa diubah dan tidak dapat diubah. Kemudian kunci hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Seperti oh iya betul ya. Betul, betul. Kemudian daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Dengan tipe data apapun. Angka, string. Ya, betul ya. Coba. Masih salah Kak Janin? Oh, kok salah ya? Jawaban kakak kemarin
Nah, ini yang aneh nih di daftar ini ya. Harusnya kan yang terakhir itu juga benar ya, Janit ya. Tapi ternyata enggak. Coba jangan dicentang, Janit. Janit Areta. Mirip, mirip ya nama kalian. Sorry, sorry. Yang terakhir jangan dicentang. Aret. Cara. Duh, daftar dapat berisi. Oh, ada perulangan ya. Bentar, bentar. Terakhir benar. Kemudian pertama benar. Kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar dapat menjadi nilai kamus. Betul. Itu aja coba. Red. Yang tiga ini aja coba. Nggak usah itu. Enggak. Yang ketiga nggak usah. Yang maksudnya yang keempat. Nggak usah. Coba. Masih salah kah ini? Kunci hanya dapat kamus berisi pasangan nilai, kemudian daftar dapat berisi objek tipe data apapun. Kok ini aneh ya? Coba Red kakak ini kok agak aneh nih ya. Dia bilangnya ini ya. Daftar, kemudian daftar hanya dapat, kemudian kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar tersebut dapat menjadi kunci kamus. Salah. Kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Kamus hanya dapat, ini salah ya. Nah ini salah. Kemudian kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar dapat menjadi kunci. Daftar hanya dapat berisi angka, string, dan dapat berisi tipe data apapun. Kamus, kunci kamus. Daftar dapat berisi kamus, kunci kamus. Tara. Nah. Oke, Red. Give up. Nah, yuk. Sekarang gimana caranya? Kalian udah sampai nomor berapa, guys? Muklis nomor 3, Faiza, Jo nomor 2. Gimana, Jo? For result in test result, nggak usah ada tanda ininya, Jo. Oh, itu benar ada. Itu 0 ya, 0 sama 1, Jo. Test result 0. Bukan, maksudnya di dalam tanda kurung itu 0. Kemudian di bawahnya itu 1. Dan sebagai yang terakhir, kasih koma di baris kedua. Jadi itu daftar, isinya kan, kamus kan isinya list ya. Loh, ini nggak boleh gini ya. Ini kayaknya bukan kamus deh, Jo. Tapi ini daftar, list ya. Ganti kurungnya. Oke. Kurung biasa. Oh, kurung itu, kurung siku. Oke, benar. Kemudian taruh koma, Jo ya. Taruh koma di situ tuh. Di setelah 45.0. Nah, di situ. Oke. Faiza. Agak aneh nih Faiza. Kakak bantu ya. Kakak pun awal-awalnya. Ya, dia bilang daftar dapat berisi objek tipe apa. Ini sebenarnya double ya. Jadi, dan kalau ini benar berarti yang ini nggak benar ya.
Kemudian ini kunci kamus hanya dapat berupa tipe data yang tidak dapat diubah. Betul ya? Artinya nggak bisa list ya. Ataupun nggak bisa kamus gitu sebagai kunci. Kemudian kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Betul. Tara salah. Kenapa bisa salah nih? Kalau yang ini? Daftar dapat menjadi kunci. Jelas salah ya. Coba yang ini. Bentar ya. Nah, gitu. Gibel? Oke, mantap Gibel. Taruh koma bel di baris ke 45.0 itu koma ya harusnya. Koma di baris kedua. Koma setelah tanda kurungnya itu bel. Nah, di situ koma. Nah, kemudian di baris ke-7 di dalam tanda kurungnya 0 ya. 0. Kemudian di baris ke-8 12 1 ya. Janitra taruh koma di situ. Baris ke-7 0, baris ke-12 1 di dalam tanda kurungnya. Jonathan lagi. Areta di situ 0 red. Ada koma di baris kedua red. Di baris kedua setelah 45.0 di luar tanda kurungnya. Di luar. Nah, di situ koma. Oke, mantap. Rosan, gimana Rosan kabarnya? Kakak nggak lihat Rosan ini. Oke. Oke, kakak bantu yang ini. Ini agak membingungkan memang ya. Loh, kok nggak bisa? Faiza kakak masih. Oke. Loh, kok nggak bisa remote control, San? Apa yang terjadi dengan laptop Rosan? Kakak nggak bisa kontrol? Nggak tahu. Nggak tahu. Nomor 1 bener. Nomor 3 bener. 4 salah. Kemudian terakhir bener. Kalau gitu 4 bener, 3 salah. Iya itu. Itu maksudnya. Itu salah? Oke. Kak, saya banyak yang stuck ya di nomor 1 ini. Itu yang terakhir benar, San. Yang terakhir benar juga. Nah, udah. Ini udah. Tara. Nah, Muklis sudah sampai mana, Lis? Oke. For cells in oke. Salesnya nggak usah kasih string, Lis. Ya, tapi yang Muklis taruh departemen, gitu ya, departemen sales, gitu ya. Tapi nggak usah kasih string salesnya. Bukan, maksudnya itu benar, yang itu benar. Di ini, di baris ketujuhnya. Baris ketujuhnya. Karena kan kita udah membuatnya jadi variabel di baris ke-6 ya. Jadi nggak boleh. Nah, gitu. Nah, kemudian taruh nama kamusnya di depan. Nah, di situ. Areta, coba kakak. Headnya head ya. Oh iya, benar, head. Oh, itu harus masuk, red. Baris ke-9 harus masuk. Sejajar sama average-nya. Oke, ke-14. Oke. Janitra, gimana kabarnya nih? Diam-diam baik, Janitra. 9 masuk, Jan. Oh, jangan pakai kurung kurawal, Janitra ya. Pakai kurung siku aja. Karena ini kita berlist ya, belum masuk ke kamus ya. Oke, kemudian baris ke-9 dimasukin aja sama baris ke-14. Itu sejajar sama average-nya ya. Printnya maksud Kak. Printnya dimasukin aja. Nah,
Tab. Oke. Kemudian baris ke-7 0, kemudian baris ke-12 1 ya. Baris ke-7 taruh di dalam kurungnya 0. Masih nggak bisa, coba kakak kontrol bentar. For average-nya yang ini harusnya 0 ya. Bukan 1 ya, average 1. 0 juga gitu ya. Kemudian mana yang salah tadi? Average-nya. Oh, ini. Before average per. Oh, harusnya len ya di sini. Harusnya len. Sorry, aduh kakak lupa lagi. Sorry guys. Ini harusnya len ya. Sama juga yang di bawah, red. Coba red. Pasti belum ini ya. Jo, harusnya len ya Jo. Len average, len test result 0 ya. Pakai len ya. Test resultnya itu di baris ke ini. Baris ke-9 sama baris ke-14 pakai len. Iya, kasih len itu ya, dikurung. Nah, itu masuk dulu. Oh, nggak usah masuk ya kayak. Iya, ya nggak usah masuk, kakak salah. Itu tapi di sini kasih len ya. Janit nggak usah masuk ya perinya tadi kakak pikir. Iterasinya perlu ini. Janit sama aret nggak usah masukin perinya ya. Nah, ini Jo. Nah, itu di bawah juga gitu ya Jo. Gibel. Oh, lennya di tesnya Gibel. Len dalam kurung tes result 0 itu. Kemudian average-nya yang tadi tetepin. Faiza, len tes result 0, baris ke-9. Sama baris ke-14. Kasih len. Iya, gitu. Karena kan panjang ininya. Janitra, kakak salah. Kasih len di baris ke-9. Printnya nggak usah dimasukin ya. Kak lupa tadi. Aduh. Janit, kakak remote bentar. Uh. Aret, udah Red? Nah, gimana Red sekarang? Harusnya sih udah bisa ya. Oh, pakai. Ya, betul. Dia udah lebih mengerti ya. Gimana? Faiza udah? Oh, lennya dalam kurung biasa ya. Jangan pakai. Kak, Iya, gitu. Ya. ini kok aku development nggak define. Muklis ya. Oh, development. Oh, enggak ya. Tetap ini list. Apa namanya? Baris ke-16 itu hapus saja. Ya. Baris ke-16 itu dihapus saja. Nah, udah kan? Nah, sekarang eh coba eh, di baris ke-17 sampai ke-19 di komen dulu coba. 2 kali nanti ini bilang pornya ya. Coba di komen dulu, di blok aja. Oh ya, kakak belum ajar ini ya, cara ini ya. Nanti kalau mau komen sekalian itu di blok aja ya. Nah, gini dia kan. Jadi kayak, oh, baris ke-14 taruh di sebelum por ya. Supaya dia ini sekali doang munculnya. Gimana Kak? Baris ke-14 taruh sebelum por. Di cut aja. Oh, Oke.
Ctrl X, Enter, oke. Nah, itu dihapus. Nah, sekarang coba di run. Nah, ini kan udah bener ya. Nah, sekarang buat seperti ini lagi, tapi untuk yang manajer ya, kalau nggak salah. Gitu ya. Ya. Oke. Areta aman? Oke, aman. Nomor 2. Jo? Oke. Jo. Oh, Faiza. Kurang koma Faiza di baris kedua. Di ini. Nah, di situ. Nah, gitu. Coba. Nah, mantap. Mantap. Belum benar juga, Za. Nanti kalau kalian mau, Za, udah Za. Coba lihat soalnya, Pak Iza. Oh, itu pakai petik 1, Pak Iza. Di before-nya itu pakai petik 1. Jadi nanti yang paling luar pakai petik 2 berarti ya, supaya enggak gitu. Paling luar ganti petik 2. Gibel, sejauh ini before-nya ganti pakai petik 2, Bel. Petik 1, sorry. Petik 1. Petik Oke, yang paling luar ganti pakai petik 2 ya. Iya, itu maksudnya. Oke. Oke, kurang tapi itu di depan harus petik 2 juga ya. Nah, sama dengan baris ke-9 tuh. Nah, baru dia. Kemudian lennya itu kurang tanda kurung, Bel. Baris ke-14. Nah, itu. Oke, Janitra. How are you, Janitra? Oke, udah sampai sini. Print dulu itu, Jan. Print heads of department. Kemudian pakai for nanti, iterasi dia. Print heads of department. Kemudian for, apa namanya, jabatan mungkin ya, bebas. For jabatan in departments gitu ya. INT, oh wait. Oh, itu kurang, apa, nolnya juga ikut. Nolnya juga ikut. Gibel. Jadi len test result 0 kemudian kurung gitu. Tutup kurung. Nah, gitu maksud Kak. Nah, oke. Nah, gitu ya. Tara. Nah, Areta, how are you? Masih nggak bisa. Nah, print dulu heads of departemennya. Print dalam kurung heads of departments gitu, Red. Di bawah banget, di bawah. Di baris ke-13, buat baris ke-13. Muklis sudah sampai mana, Muklis? Belum, apa yang salah, Muklis? Belum bisa, Muklis. Janitra, gimana Janitra? Nah, Gibel sekarang print dulu itu, Bel. Print heads of departments, titik 2 gitu. Kak, sebentar. Iya, ya, silakan. Silakan, Janit. Ayo, Bel, print dulu. Print heads of department. Gitu. Di baris ke-13, Bel. Faiza, oke, pakai for kemudian. Itu nggak usah pakai nol, Faiza. Jadi, ketika Faiza bilang per head in departments, nggak usah pakai itu juga, tanda titik, apa, kurung itu. Nah, dia akan secara otomatis, apa, head itu sales, kemudian development, nah itu. Jadi dia secara otomatis mengambil kuncinya. Titik 2, Faiza. Jadi nah sekarang yang harus Faiza bilang print strip
Stripnya harus tanda ini ya. Bukan maksud dalam kurung strip. Nah, itu. Koma. Nama kamusnya kemudian kuncinya head ya. Oh, ini. Ingat kunci make. Nah, gitu. Coba sekarang di print, Faiza. Oh, nah berarti kalau ini harus dispesifikan lagi. Head, berarti yang terakhir itu head ya. Enggak, itu udah benar. Yang terakhir, jadi kan seolah-olah Faiza itu saya memprint departemen, sales, sama development. Nah, sekarang saya spesifikkan kuncinya. Untuk yang pertama, head berarti ya. Berarti kurung siku lagi, string head. Nah, coba Faiza ganti head, string head. Iya. Coba supaya nggak bingung, Faiza ganti for position aja. For position in department gitu. For posisi, ya. Kemudian itu juga diganti yang bagian, enggak, itu udah bener. Yang itu, yang head itu, yang tanpa string itu. Nah, itu. Nah, ini kan artinya ada dua posisi. Sales sama development. Nah, coba sekarang ambil yang bagian head-nya saja. Gitu. Nah, itu diganti Faiza pakai position. Nah, nanti berlaku yang sama ya, kayak yang di manager itu. Areta gimana, Red? Print nah, sekarang pakai for, Red. Tanpa ada indentasi. Nggak usah, maksudnya nggak usah ada spasi. Di Nah, gitu. For posisi in departments gitu. In departments, enter. Titik dua. Oh, titik duanya print string dash ya, string itu tuh strip gitu maksudnya. String strip. Dikasih tanda petik ya supaya string. Nah, tanda petik tanda minus koma di luar tanda, nah, koma departments kurung siku posisi, enter. Kurung siku jangan enter tadi supaya katanya langsung. Kurung siku, silakan Rosan. Kurung siku Janit. Kurung siku itu kurung kurawal ya. Kurung siku posisi, kemudian lagi kurung siku di paling belakang di dalam tanda kurung tetap. Kurung siku head tapi string ya. Kasih string. Kasih tanda petik gitu. Oke, nah coba sekarang print. Nah, ini nanti berlaku bukan di print, dijalankan coba. Oh, printnya itu nggak harus ada titik dua ya di baris ke-13, Aret. Baris ke-13 nggak usah ada titik dua. Oke, sekarang coba print. Nah, nanti tinggal diganti ya. Sama untuk baris selanjutnya itu, tapi tinggal diganti head-nya, head yang string itu pakai manager. Gitu ya, Red ya. Oke, Jo. Oke, sales head-nya itu string, Jo. Enggak benar. Tapi head yang paling akhir itu string. Nah, ini sama nanti dia buat yang manager. Adit mana, Adit? Kenapa nggak pernah ini, Adit? Adit, Iya, Kak, gimana, Adit? Kakak bisa. lupa lagi. Sampai lupa lagi. Nggak mau share screen, Dit? Ntar Kak ini ngelag banget. Nah, Oke, oke. Kak, ini kok masih belum bisa ya? Yang mana, Muklis? Yang ini. Coba lihat soalnya, Muklis. Ini Kak. Departments of Project Manager. Itu siapa? Jones sama siapa? Sweep ya. Padahal coba diklik gambarnya.
Oh, ya ampun. Apa itu? Oh iya, Masih nggak bisa. nggak bisa. Department of Project Managers. Kayaknya coba kalau nggak bisa digambar, coba sesuaiin sama di tulisannya aja deh. Head of Departments. Coba lihat dengan nama coba samain deh Head of Department. Oh, managers mungkin ya. Oh, kakak lupa. Kakak liatin dulu punya kak ya. Ini kayaknya bukan begini deh. Udah, Kak. Tapi yang kalian tulis ya Departemen Project Managers ya. Bukan Bukan head. tadi headnya, bukan head, tapi heads. Oh iya ya. Oke. Jo? Oke, ganti yang head yang terakhir itu Jo pakai manager ya. Iya, yang itu. Pakai manager. Yang itu benar. Oke, yang baris ke-16 nggak usah ada. Yang baris ke-16 nggak usah ada. Oke. Nah, sekarang coba. Nah, gitu. Wih, langsung benar dia. Faiza, aman? Oke, nomor 4, Faiza. Silahkan sekarang. Jadi yang pertama itu dulu ya. Yang ya pro team training. Kemudian names-nya itu. Gimana, Pak? Managers titik dua. Managers titik dua. Managers titik dua. Bukan di situ. Di baris ke-17, Aret. Managers titik dua. Head of departments juga titik dua ya. Bukan, maksudnya di dalam ininya. Di dalam tanda petiknya. Nah, itu di situ. Baris ke-13 juga ya. Kemudian ini tertukar ya, Red ya. Yang pertama itu dia di situ head dulu. Kemudian yang kedua baru manager. Oke, tetap sekali ya. Janitra, how are you? Baris ke-13 nggak usah ada. Baris ke-17 nggak usah ada, Jani. Langsung. Kemudian head-nya di baris ke-16 pakai tanda petik. Ya. Nah, gitu. Nah, sama dengan baris ke-21 nggak usah ada. Kemudian manajer di baris ke-20 pakai tanda petik. Oke. Oke, coba di print. Deran maksud Kak. Benar. Gibel, oh, sorry. Print hot. Oh, ini Bel. Print dalam kurung head of departments ya. Dalam kurung tanda petik, jangan lupa. Oh, di ini titik duanya juga ikut kasih di dalam kurung ya. Kasih di dalam kurung. Di dalam tanda petik juga. Nanti dia error kalau nggak. Oke, hapus yang satunya. Nah, kemudian pakai for sekarang. For posisi in departments gitu ya. For posisi in departments. Bukan pakai pakai F, pakai F. For posisi, for posisi in department. For posisi in departments. In department. The departments. Bukan maksudnya langsung departments itu baris ke-1 ya. Enter langsung. Nah gitu. Titik 2 print dalam kurung tanda petik dash. Dash itu ini ya, tanda strip atau tanda minus. Dash. Nah, koma setelah tanda petik. Departemen kurung siku posisi. Departements enter kurung siku posisi.
Kemudian paling akhir kurung siku lagi. Bukan, masuk ininya. Nah, kurung siku lagi. String head. Head. Nah, nanti sama ya. Tinggal diganti judulnya sama string manager gitu. Coba di run dulu. Aret gimana, Red? Oh, ini udah sampai sini, Areta. Ayo, gimana nih ya? Oh, ini kakak kirimin datanya ya, supaya kalian nggak capek menulisnya. Memang agak aneh. Ini database-nya kakak kirimin. Semua ya kakak kirimin. Yang nomor 4, ini database-nya supaya nggak capek menulis. Nah, sekarang buat yang manajernya, Gibel. Sama ya, itu di kopas aja baris ke-13 sampai 16, tinggal ganti. Head-nya jadi manager gitu. Tapi judulnya juga diganti ya. Jangan head of departments gitu. Oh, Ctrl Z. CTRL-Z, Gibel. CTRL-Z. CTRL-Z. Bisa, Bel? Nggak bisa? Kalau nggak bisa, kakak bantu. Oke, ini dia ya. Jadi print, apa tadi? Head of departments. Titik 2, for posisi in departments. Titik 2, print, koma, departments, posisi, kemudian head. Nah, ini di kopas aja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, jangan salah. Nah, ini. Tapi ini diganti, Bel ya. Head-nya yang kedua diganti menjadi manager. Yang di sini sama judulnya ini kan beda tuh di baris kedua itu. Coba, ayo. Faiza, gimana? Print X6. Oke. If X6 pakai while, Faiza ya. While, iya, while X6 tidak sama dengan of, kata of, ya jadi nggak usah ada ini supaya lebih, ini nggak usah konversi. Muklis, aman Muklis? Itu kakak udah ini ya, database-nya supaya kalian nggak capek nulis. Atau kalau ya kakak pribadi sih senangnya nulis dari awal ya, supaya belajar ngetik juga. Oke, Red. Jo, how are you Jo? Itu kakak udah kirimin Jo, coba lihat. Kakak udah kirimin di chat, silakan lihat chat aja ya. Atau lebih membingungkan chatnya ya. Enggak lah Jo. Nah itu. Nanti Muklis mau komen, misalnya ada banyak baris mau dikomen, jangan satu-satu ya Muklis ya. Caranya nanti Muklis dapat blok semuanya, kemudian tekan CTRL garis miring. Oke? Muklis? Oke. Janitra, how are you? Oke, if action-nya mantap Janit. If action-nya sama dengan 1, tolong. Oke, Faiza, if X6. Nah, itu 6-nya karena ini Faiza, tolong di ini ya, seteringkan. Karena kan X6-nya input. Iya, gitu. Aret gimana, Red? Ini Adit sama Rosan kan kakak ada yang mau ditanyakan Dit, Rosan?
Enggak, Kak. Enggak, Rosan gimana Rosan? Jo gimana Jo? Oh, buat variabel dulu dia. Buat variabel namanya mungkin apa ya? Ya, itu isinya benar input, tapi jangan langsung input gitu ya, tapi buat dia dalam variabel. Misal namanya mungkin n tindakan gitu mungkin, nggak tahu Kakak. Tindakan sama dengan input gitu. Action sama dengan yang itu tuh, kopas aja itu. Oke, mantap. Kemudian pakai while ya nanti Jo ya. Saat gitu ya atau selama actionnya itu tidak sama dengan kata of gitu ya. Oh ya, dua yang harus diprint ya di situ Jo. Pro training session sama one names training of session. Nah, of training session info on training session. Oke. Oke guys, ayo guys nomor 14 kalau udah selesai kita main game ya. Supaya nggak kemalaman nih kasihan teman kalian Gibel udah di sana jam jam berapa di sana Bel? Udah 9:30, Kak. Nah, itu tuh kasihan si Gibel ya. Departemen Project Managers yang heads Bel. Baris 13 tuh heads bukan head ya. Yang baris 13. 13. Heads ada S-nya. Oke, coba sekarang. Kayaknya nggak ada S-nya deh di departemennya. Oh, udah bener. Mantap ya. Bahasa Inggris saya perlu diperbaiki berarti. Oke, Faiza gimana Faiza? Print, kenapa baris 13 bisa salah? Kenapa bisa salah Faiza? Kok aneh? Bad input. Oh, itu belum ditutup, Za. Itu tuh ada yang merah tuh paling atas. Nah, gitu. Coba ditutup dulu. Nah, oke. Action number-nya udah aman. Ya, bekerja dengan baik. Oke, tinggal database-nya. Berarti sekarang yang Paisa ini untuk setiap nama di database-nya itu berarti kan nama-nama itu onboarding sama professional development. Ya, jadi kalau mau supaya jangan bingung, nanti Paiza bilang aja untuk setiap posisi ya atau apa ya, jangan posisi lagi lah. Untuk setiap apa ya session ya, oke silahkan. Untuk setiap sesi, nah namanya diubah jadi session berarti ya, Za. Oke. Oh, yang di atas ada S-nya itu. Oke. Kemudian berarti kan onboarding professional development. Nah, sekarang spesifikan sesi personal in charge, kemudian print lagi. Ya. Oh, jangan onboardingnya. Onboardingnya itu udah masuk di sessionnya ya. Jadi udah diiterasi gitu. Dia akan bilang database onboarding. Nah, ada lagi tuh kuncinya. Berarti person in charge di situ ya. Kunci yang kedua itu person in charge. Nah, kemudian hal yang sama, Faiza, buat tiga kunci kan? Karena onboarding sama professional development kan punya tiga kunci ya. Muklis gimana Muklis? Udah Muklis? Ini Muklis udah canggih nih dia. Janit, how are you Janit? Ah, Janit berarti Janit nanti print yang itu tiga kali Janit ya. Yang baris ke-19 itu tiga kali dibuat. Iya. Kemudian namanya itu iya. Oke.
Iya, oke. Nah, udah Janit. Nah, sebelum ke situ, Janit perlu iterasi dulu. If action sama dengan satu. Nah, kemudian iterasi pakai for. Setelah ya itu for nama gitu ya, atau kalau Paiza tadi pakai session ya, karena nama kan kurang ini. For ya session in trainings gitu ya. Nah, nama itu sekarang diganti pakai session ya. Janit, name itu diganti pakai session. Nah, gitu. Kemudian nanti di indent ya, indentasi. Duh guys, ayo kita main game guys. Cepet tuh guys. Saya mau main game nih sama kalian. Aduh. Kalian indentasi Janit, indentasi. Perinya dimasukin ke dalam for. Iya. Sama satu lagi Janit, trainings diganti menjadi person in charge, kemudian topics dan date ya. Tapi yang iya benar. Nah, gitu. Mantap ya. Nah, nah ini Areta udah jadi nih. Coba Red, belum bisa ya? Protein training session. Ada yang kurang mungkin? Eh, udah kan Red ya? Udah bener kan ya? Onboarding. Kita itu. Loh, Andra ini siapa Andra? Gibel, gimana kabarnya Bel? Oke, Gibel udah bisa kayaknya juga. Pais di, di, dia jadi infinity loop. Kemudian ya itu topics gitu, topics yang kedua tiga pakai topics. Topics person in charge-nya itu ganti topics. Kemudian satu lagi print sama tapi topiknya diganti date ya sesuai dengan ini. Copy aja ya. Iya, date. Nah, sekarang supaya nggak infinity, bentar. Dia akalin tim infinity ya. Yang pertama nanti kan Faiza udah nyaratin tuh kalau jawabannya satu dia begini. Kalau dua sekarang berarti pakai else ya atau elif aja. Langsung spesifikan. Elif x6 sama dengan 2. Nah, dia apa tuh di gambarnya? Atau di tulisannya itu udah jika 2 maka Anda diminta memasukkan nama pelatihnya. Apa ini maksudnya nama pelatih? Mana? Oh, kakak paham. Dua name of training session onboarding John Smith. Oke, kayaknya bener deh ya. Eh, tadi ini baris dua dua satu dua dua sampai 24 ini ditaruh di baris kedua 6 deh Janit. Faiza. Kakak salah. Aduh, maaf ya. Kakak pikir tadi yang kedua.
Sorry ya teman-teman. Cek cek. Halo? Gimana? Udah teman-teman? Belum, Kak. Belum? Bentar ya, izin bentar kakak. Cek cek. Halo guys. Gimana udah? Kasihan siswa-siswaku. Ini ya, kodenya kakak kirim. Yang mana kira-kira yang salah? Nah, ayo kita main game bentar boleh nggak? Karena kelas ini nih harus ada gamenya ya supaya nggak monoton. Aduh, ini udah lebih lagi tapi itu ya codingan kakak dari Wile-nya tapi. Ya, dari Wile-nya. Nah, itu. Nah, ini Joe udah bener nih, hampir bener. Oh, ini kopasnya. Kakak pikir tadi. Oke, nggak apa-apa yuk guys. Di-submit, diselesaikan. Ini nomor 4 doang. Tapi ini udah nggak keburu sih ya. Nggak seru deh. Kakak niatnya mau main game sama kalian nih. Hmm. Halo guys. Oke. Aduh, udah deh teman-teman, nggak apa-apa. Ayo deh. Stop share semuanya ya. Aduh, sayang sekali ya. Kita tidak bisa main game, teman-teman. Hmm. Ya, kita nggak bisa main game deh. Ayo stop share semuanya. Gibel, Muklis, stop share dulu ayo.
Gibel, ayo stop share dulu, Bel. Gibel. Nggak ketemu pasti tombolnya. Kakak yang stop ya. Oke. Oke, teman-teman. Aduh, kakak niatnya mau main game nih sama kalian. Tapi udah lewat nih. Gimana nggak usah berarti ya? Ini juga ya besok kan kalian pada mau sekolah juga ya. Jadi kakak nggak enak juga nih. Eh, ya kakak mohon maaf ya kalau ini tugasnya agak-agak. Cuman kalau di coding memang cara terbaik untuk bisa terbiasa banyak latihan ya. Dan salah satu medianya kalian dapat menggunakan hackathon nanti ya. Jadi buat aja di lab projectnya ya, Muklis, Areta, Faiza, Jo, Gibel, Rosan, Adit, Janitra ya. Dan besok pertemuan selanjutnya itu kan harusnya sekarang sih ya, harusnya sekarang kemudian oh sorry, harusnya di pertemuan 7 dan 8 tapi karena kalian Python Start 2 jadi kan udah terbiasa harusnya dengan project gitu. Dan di pertemuan ke-8 tuh kalian kayak presentasi harusnya gitu ya. Nah, tapi ya karena Python Start 2 kan agak udah mendalam gitu, jadi pertemuan ini harusnya udah bisa buat project dan besok presentasi gitu. Gitu deh. Dan gamenya sepertinya nggak jadi ya, Jo, Gibel. Sorry banget nih. Aduh, saya jadi nggak enak sama kalian ya. Oke, kalau gitu thank you ya, Janitra, Adit, Areta. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah hadir dan mohon maaf apabila kakak ada salah dalam penyampaiannya. Bye bye. Love you so much semuanya. Love you so much. Oke, dadah.